Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salisa Kurnia Apriliani Mardiah. Nama saya Afrianti Safitri. Nama saya Maulidia Asrianti. Saya Nizar Malam Sunulingga. Nama saya Syafika Afsyari Hakiyah. Nama saya Habib Purba. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai dalil-dalil dalam segitiga. Aturan sinus, di mana aturan sinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan ini, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut berhadapan dengan segitiga memiliki nilai yang sama. Aturan sinus dipakai untuk menentukan unsur-unsur dalam segitiga apabila unsur-unsur yang lain telah diketahui. Nah, biasanya unsur-unsur yang telah diketahui dalam segitiga diantaranya yang pertama itu 1. Sisi dengan sudut, yang kedua sudut dengan sisi, dan yang ketiga sisi dengan sisi. Nah, secara lebih ringkas dan lebih jelas untuk mengetahui bunyi dari aturan sinus ialah perbandingan sisi depan sudut sama dengan perbandingan nilai sinus sudut. Maka terbentuklah bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, untuk menurunkan aturan sinus, mari perhatikan segitiga A, B, C lancip pada gambar berikut ini. Nah, garis-garis AP, BQ, dan CR merupakan garis tinggi pada sisi A, sisi B, dan sisi C, di mana garis AP merupakan garis tinggi pada sisi A, garis BQ merupakan garis tinggi pada sisi B, dan garis CR merupakan garis tinggi pada sisi C. Pada segitiga ACR, sin A sama dengan CR per AC jika dan hanya jika CR sama dengan AC dikali sin A. Terbentuklah persamaan yang pertama. Pada segitiga BCR, sin B sama dengan CR per CB jika dan hanya jika CR sama dengan CB dikali sin B, maka terbentuklah persamaan 2. Dari persamaan pertama dan persamaan 2 diperolehlah AC dikali sin A sama dengan CB dikali sin B jika dan hanya jika AC per sin B sama dengan CB per sin A, sama juga jika dan hanya jika B per sin B sama dengan A per sin A. Maka terbentuklah persamaan yang ketiga. Nah, pada segitiga BAP, sin B sama dengan AP per AB jika dan hanya jika AP sama dengan AB dikali sin B. Terbentuklah persamaan yang keempat. Nah, pada segitiga CAP, sin C sama dengan AP per AC jika dan hanya jika AP sama dengan AB dikali sin C, maka terbentuklah persamaan yang kelima. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 diperolehlah bahwa AB dikali sin B sama dengan AC dikali sin C jika dan hanya jika AB per sin C sama dengan AC per sin B. Terbentuk juga jika dan hanya jika C per sin C sama dengan B per sin B. Terbentuklah persamaan 6. Dari persamaan 3 dan persamaan 6 maka diperoleh bentuk dari aturan sinus, di mana A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, aturan sinus ini juga berlaku pada segitiga tumpul dan juga segitiga sembarang. Untuk lebih mengetahui jelasnya, di sini kami menerangkan sebuah contoh soal di mana soal tersebut sebuah kapal meninggalkan C dengan arah 60 derajat ke D yang berjarak 9 mil. Dari D, kapal tersebut melaju dengan arah 150 derajat menuju E pada jurusan 90 derajat. Maka tentukanlah jarak DE. Untuk pembahasan, di mana DE per sin 45 derajat dari sudut D sama dengan 9 per sin 60 derajat dari sudut E. Nah, di sini untuk penyelesaian maka kita kali silang, di mana DE dikali sin 60 derajat dan 9 dikali sin 45 derajat. Secara umum kita mengetahui bahwa sin 60 derajat menghasilkan setengah dikali akar 3 dan sin 45 derajat menghasilkan setengah dikali akar 2. Maka untuk hasil DE dikali sin 60 derajat sama dengan 9 dikali sin 45 derajat
sama dengan setengah dikali akar 3 dikali DE sama dengan setengah dikali akar 2 dikali 9. Maka untuk DE sama dengan 9 akar 2 per 2 dikali 2 per akar 3. Hasil akhir 3 akar 6 mil. Maka jarak dari D ke E menghasilkan 3 akar 6 mil. Aturan kosinus. Aturan kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku dalam suatu segitiga, yaitu antara panjang sisi-sisi segitiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segitiga tersebut. Rumus aturan kosinus: A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Rumus aturan kosinus yang lain: cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Dapat kita lihat gambar segitiga di samping. Segitiga ABC lancip dengan sudut A sama dengan 40 derajat, panjang sisi B sama dengan 6 cm, dan panjang sisi C sama dengan 4 cm. Unsur yang tidak diketahui pada segitiga ABC tersebut adalah panjang sisi dan besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Dapatkah kita mencari besar sudut B dan sudut C serta panjang sisi A dengan menggunakan aturan sinus? Selanjutnya, pada sebuah segitiga lancip sekarang seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Unsur yang diketahui adalah ketiga panjang sisinya. Kedua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus. Untuk menurunkan aturan kosinus, perhatikan segitiga ABC berikut dengan T garis tinggi pada sisi C. Pada segitiga BCD, A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. Pada segitiga ACD, sin A sama dengan T per AC, maka T sama dengan AC dikali sin A. Cos A sama dengan AD per AC, maka AD sama dengan AC dikali cos A. BD sama dengan AB dikurang AD. Substitusikan persamaan tersebut, maka akan diperoleh A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah BD kuadrat. A kuadrat sama dengan AC dikali sin A kuadrat ditambah AB kurang AD kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurang cos kuadrat A dibagi C kuadrat dikurang 2C kali AC cos A dibagi AC cos A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat kurang B kuadrat cos kuadrat A ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A ditambah B kuadrat cos kuadrat A. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Secara analog, didapat pula
Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Aturan kosinus ini digunakan jika dalam sebuah segitiga sembarang diketahui panjang ketiga sisinya. Sisi. Penggunaan lain dari aturan kosinus pada segitiga sembarang A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos C. Aturan ini digunakan jika dalam sebuah segitiga sembarang diketahui panjang kedua sisinya dan besar sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Sisi, sudut, sisi. Contoh soal. Diketahui pada segitiga ABC nilai AB sama dengan 4, nilai AC sama dengan 6, dan nilai BC sama dengan 2/7. Tentukan nilai dari sin A. Maka cos A sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2/7 kuadrat per 2 kali 6 dikali 4. Cos A sama dengan 36 ditambah 16 dikurang 28 per 48. Cos A sama dengan 24 per 48 sama dengan 1 per 2. Maka A sama dengan 60 derajat. Sin dari 60 derajat sama dengan 1 per 2/3. C. Aturan luas segitiga. Nah, untuk mencari luas sebuah segitiga, seperti siku-siku, lancip, dan tumpul, apabila sudah diketahui panjang, alas, dan tinggi segitiga tersebut, maka luasnya dapat ditentukan dengan rumus luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi, atau dapat juga disebut dengan setengah dikali A dikali T. Luas segitiga sendiri dapat dihitung dengan nilai perbandingan trigonometri apabila yang pertama diketahui besar sudut dan besar dua sisi yang mengapit sudut tersebut, yaitu sisi, sudut, sisi. Yang kedua, diketahui besar sisi dan besar dua sudut yang terletak di antara sisi tersebut, yaitu sudut, sisi, sudut. Dan yang ketiga, diketahui besar ketiga sisinya, yaitu sisi, sisi, sisi. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui nih rumus dari luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jika ada sebuah segitiga yang diketahui dua buah sisinya dan satu sudutnya, di mana sudut tersebut diapit dari dua sisi tadi, maka untuk mencari rumus luas segitiga dengan kasus yang demikian, kita dapat menurunkan rumusnya dari uraian berikut. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut. Untuk segitiga ABC, garis CD sama dengan T merupakan garis tinggi dari titik C ke sisi AB, dan alas dari segitiga ABC tersebut adalah AB atau sama dengan C. Perhatikan segitiga ACD. Nah, di sini anggaplah sudut A merupakan sudut yang diketahui, maka untuk sin alfa sama dengan CD per AC atau sama dengan T per AC. Kenapa? Karena CD sama dengan T merupakan sisi depan dan AC merupakan sisi miring, karena rumus sin adalah sisi depan per sisi miring. Lalu T sama dengan AC dikali sin A, itu untuk persamaan 1. Lalu untuk rumus luas segitiga ABC, seperti yang kita ketahui, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, maka luas sama dengan setengah dikali AB yang merupakan alas dan T yang merupakan tinggi. Lalu substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka luas sama dengan setengah dikali AB dikali AC dikali sin A, sama dengan setengah dikali C dikali B dikali sin A, maka luasnya sama dengan setengah BC dikali sin A.
kita lanjut ke segitiga BCD, di mana di sini sudut yang diketahui kita anggap sudut B. Maka sin B sama dengan CD per BC sama dengan T per BC, atau T sama dengan BC dikali sin B untuk persamaan 4. Lalu untuk luas segitiga ABC sama seperti tadi, yaitu setengah dikali AB dikali T untuk persamaan 5. Nah, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 5, maka dihasilkan luas sama dengan setengah dikali AB dikali BC dikali sin B. Luas sama dengan setengah C dikali A dikali sin B. Luas sama dengan setengah AC dikali sin B. Nah, berdasarkan aturan sinus pada segitiga ABC, kita dapat B per sin B sama dengan C per sin C, atau sin B sama dengan B dikali sin C per C. Ini merupakan persamaan 7. Lalu, substitusikan persamaan 7 ke persamaan 6. Maka didapat luas sama dengan setengah AC dikali sin B. Luas sama dengan AC dikali B kali sin C per C. Maka luas sama dengan setengah AB dikali sin C. Ini persamaan ke-8. Lalu, berdasarkan uraian di atas tadi, persamaan 3, 6, dan 8 merupakan rumus luas sebuah segitiga. Nah, jika kita temui kasus yang seperti ini, kasus yang ada sebuah segitiga dengan dua sisinya diketahui dan satu sudutnya, yang dimana sudut tersebut diapit oleh dua sisi tadi, maka kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan setengah BC dikali sin A, atau luas sama dengan setengah AC dikali sin B, atau luas setengah AB dikali sin C. Kita bisa menggunakan salah satu dari ketiga rumus tersebut. Yang selanjutnya adalah luas segitiga jikalau diketahui dua sudut dan satu sisi. Jadi, luas sebuah segitiga sembarang yang panjang salah satu sisinya dan besar dua sudutnya diketahui sanggup untuk ditentukan dengan memanfaatkan konsep trigonometri. Konsep yang akan dipakai dalam pembahasan ini yaitu konsep hukum sinus yang mengatakan perbandingan antara panjang sisi dengan sinus sudut di hadapannya. Di antara tiga rumus tersebut, rumus pertama adalah luas segitiga jika diketahui BAC. Jika pada segitiga ABC yang diketahui yaitu BAC, maka luas segitiga tersebut sanggup dihitung dengan rumus berikut. L sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Melalui atau bersama ini dapat diketahui bahwa ABC itu merupakan besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C. Sedangkan A itu adalah panjang sisi di antara sudut B dan C, dan L itu merupakan luas segitiga. Contoh soal. Dalam sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut B dan C berturut-turut yaitu 30 derajat dan 37 derajat. Jika panjang sisi di antara dua sudut tersebut yaitu 8 cm, maka tentukanlah luas segitiga tersebut. Cara penyelesaiannya itu, kita tulis diketahui B sama dengan 30 derajat, C-nya 30 derajat, dan A-nya itu 8 cm. Dan yang ditanya adalah L, yaitu luas segitiga. Langkah pertama itu kita tentukan dulu besar sudut A. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat dikurang B tambah C, lalu A sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 30 derajat, lalu A sama dengan 180 derajat dikurang 67 derajat, maka A sama dengan 113 derajat. Berdasarkan rumus di atas, yaitu kan L sama dengan A kuadrat sin B sin C per 2 sin A, maka L sama dengan 8 kuadrat sin 30 derajat dikali sin 37 derajat per 2 sin 113 derajat. Maka L sama dengan 64 dikali 0,5 dikali 0,6 per 2 dikali 0,92. Lalu L sama dengan 19,2 per 1,84 yang akhirnya luas segitiga hasilnya adalah 10,4 kuadrat centimeter. Jadi luas segitiga tersebut yaitu 10,4 kuadrat centimeter. Mencari luas segitiga jika yang diketahui ketiga sisinya. Untuk mencari rumus luas segitiga jika yang diketahui ketiga sisinya,
Keliling segitiga sama dengan A tambah B ditambah C. Setengah keliling segitiga sama dengan setengah dikali alas tambah B ditambah C. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos A dikali 1 tambah cos A. Itu menjadi persamaan pertama. Kita ketahui berdasarkan aturan kosinus, cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Itu menjadi persamaan kedua. Substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1. Diperoleh sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Dikali 1 ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Selanjutnya sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC pangkat 2. Sin kuadrat A sama dengan 2BC kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat pangkat 2 per 2BC kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan 2BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dikali 2BC dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dikali B minus B kuadrat dikurang C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2BC per 2BC kuadrat. Selanjutnya, sin kuadrat A sama dengan B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dikali minus B kuadrat dikurang 2BC ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC kuadrat. Selanjutnya, sin kuadrat A sama dengan B tambah C kuadrat dikurang A kuadrat dikali minus B dikurang C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC kuadrat. Selanjutnya, sin kuadrat A sama dengan B tambah C tambah A dikali B tambah C dikurang A dikali minus B kurang C tambah A dikali B dikurang C dikurang A per 2BC kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan A tambah B tambah C dikali B tambah C dikurang A dikali minus B tambah C dikurang A dikali B kurang C dikurang A per 2BC kuadrat. Selanjutnya, sin kuadrat A sama dengan A tambah B ditambah C dikali B tambah C dikurang A dikali minus B dikurang C tambah A dikurang minus B tambah C tambah A per 2BC kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan A tambah B tambah C dikali B tambah C dikurang A dikali minus A tambah B dikurang C dikurang A dikurang B tambah C per 2BC kuadrat. Selanjutnya, sin kuadrat A sama dengan A tambah B tambah C dikali B tambah C dikurang A dikali A tambah B kurang C dikali A kurang B tambah C per 2BC kuadrat. Sin A kuadrat sama dengan setengah dikali akar A tambah B tambah C dikali B tambah C dikurang A dikali A tambah B kurang C dikali A kurang B tambah C. Itu menjadi persamaan ketiga. Jika S sama dengan setengah dikali A tambah B ditambah C, maka 2S sama dengan A tambah B ditambah C. Itu menjadi persamaan keempat. B ditambah C dikurang A sama dengan A tambah B tambah C dikurang 2A sama dengan 2S dikurang 2A sama dengan 2S 2 dikali S dikurang A. Itu menjadi persamaan kelima. A tambah B dikurang A tambah B dikurang C sama dengan A tambah B tambah C dikurang 2C sama dengan 2S dikurang C sama dengan 2 dikali S dikurang C. Menjadi persamaan ke-6. A dikurang B tambah C sama dengan A tambah B tambah C dikurang 2B sama dengan 2S dikurang 2B sama dengan 2 dikali S dikurang B. Itu menjadi persamaan ke-7. Substitusikan persamaan ke-4, persamaan 5, persamaan 6, dan persamaan ke-7 ke persamaan ketiga. Jadi diperoleh sin A sama dengan 1 per 2BC dikali akar 2S dikali 2S dikurang A dikali 2S dikurang C dikali 2S dikurang B. Sin A sama dengan 1 per 2BC dikali akar 16S dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Sin A sama dengan 4 per 2BC dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Sin A sama dengan 2 per BC dikali akar S
S dikurang A, S kurang B, S dikurang C menjadi persamaan ke-8. Substitusikan persamaan ke-8 ke rumus luas segitiga ABC, yaitu L sama dengan setengah dikali B dikali C dikali 2 per BC akar S dikurang A, S kurang B, S kurang C. L sama dengan akar S dikali S dikurang A, S kurang B, S kurang C. Jadi luas segitiga ABC jika diketahui ketiga sisinya, sisi A, sisi B, dan sisi C dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan akar S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C, dengan S sama dengan A tambah B tambah C sama dengan setengah keliling segitiga ABC. Contoh soalnya, hitung luas segitiga yang sisi-sisinya memiliki panjang 4 cm, 6 cm, dan 8 cm. Jawab S sama dengan setengah dikali 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 9. S dikurang A sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5 cm. S dikurang B sama dengan 9 dikurang 6 sama dengan 3 cm. S dikurang C sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1 cm. L sama dengan akar 9 dikali 5 dikali 3 dikali 1 sama dengan akar 135. L sama dengan 3 akar 15 cm kuadrat. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.